Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min nasrillah la haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu jemaah pengajian Selasa pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir yang baik, yaitu bisa menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, untuk belajar bersama tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Dan ini sudah masuk di tahun baru 1446 Hijriah. Kami sampaikan selamat tahun baru, mudah-mudahan di tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perang Badar Kubra. Namun sebelumnya mari kita bersolawat. Ada solawat yang namanya solawat Badar, solawat di mana kita berdoa dengan wasilah ahli Badar yang telah gugur di medan perang, sehingga doa yang diwasilahkan melalui para mujahid Badar, doa kita insyaallah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dulu dari sholawat Badar yang kita telah baca bersama, kita lantunkan bersama, bahwa di situ para ulama mengajarkan kepada kita pentingnya sebuah tawasul. Tawasul itu artinya wasilah. Wasilah itu adalah lantaran atau sebab atau media. Jadi dalam kita ini berdoa, dalam kita ini beribadah, agar ibadah dan doa kita lebih mudah untuk diterima oleh Allah, itu diantaranya adalah bil wasilah, dengan wasilah. Saya cerita sedikit tentang hadis tentang wasilah. Ada sekelompok dari musafir, orang yang melakukan perjalanan, kemudian kemalaman di tengah jalan.
Yang tentu zaman dulu belum ada hotel, belum ada penginapan. Walhasil ketika malam hari telah tiba, yang mereka istirahat di tempat mana saja yang kira-kira mereka bisa istirahat, bisa terbebas dari gangguan-gangguan. Maka kemudian ketiga musafir ini akhirnya menemukan satu tempat, ada satu celah lubang dari sela-sela batu. Kemudian mereka bertiga itu masuk menyelinap untuk istirahat. Ketika beliau bertiga ini sudah masuk, itu dilalah itu apa? Tiba-tiba batu besar yang asalnya di atas itu jatuh menggelinding, kemudian menutupi pintu gua. Walhasil ketiganya ini terperangkap di dalam, tidak bisa keluar. Didorong dengan sekuat tenaga tidak bisa. Sudah ikhtiar dengan berbagai macam cara tidak bisa. Kemudian mereka dalam keadaan setengah putus asa. Dalam keputusasaan mereka berdoa. Orang yang pertama ini berdoa, "Ya Allah, saya berdoa dengan wasilah amal yang pernah aku lakukan, yaitu khidmah, hormat terhadap orang tua. Yang hormatnya terhadap orang tua ini saya belum makan sebelum memberi makan kepada orang tua. Saya belum makan kecuali orang tua sudah saya suapi dulu. Juga istri saya, anak-anak saya tidak boleh makan sebelum orang tua makan." Ini saking khidmahnya, saking adabnya terhadap orang tua, baktinya terhadap orang tua, sampai-sampai nggak mau makan sebelum orang tuanya makan. Jadi mendahulukan orang tua. Suatu saat kemudian orang tua ini sudah ketiduran. Jadi beliau pulang dari bekerja, ternyata orang tua sudah ketiduran. Mau membangunkan gak enak, takut ganggu. Maka dalam keadaan seperti itu, anak istri belum makan, beliau sendiri belum makan, sampai pagi hari ditahan tidak makan gara-gara apa? Beliau pulang, orang tua sudah tidur. Gak berani untuk membangunkan, gak berani untuk memberikan makan kepada beliau. Walhasil semalam itu tidur dalam keadaan lapar. Maka ya Allah, andai kata ibadahku ini, baktiku terhadap orang tua Engkau ridhoi, maka bukakanlah jalan agar kami bisa keluar. Ternyata dari doa wasilah amal ini, bumi ini bergoncang dengan kuat. Walhasil kemudian batu yang tadi menutupi sedikit bergeser. Akhirnya apa? Ada harapan untuk bisa keluar. Nah, melihat ada harapan ini, kemudian orang yang kedua sama, berdoa dengan wasilah amal terbaiknya. Yang kedua ini berdoa, "Ya Allah, saya punya amalan baik, yaitu amalan menghindari maksiat. Dulu saya pernah menyukai keponaan, karena keponaannya cantik, keponaannya itu menyenangkan hati, kemudian sampai mau dinikahi. Pada malam pertama kemudian diingatkan oleh ponaan bahwasanya ittaqillah, bertakutlah kepada Allah, bahwasanya saya ini, kata ponaannya, tidak halal bagi karena masih mahram. Keponakan kan haram dinikah. Ketika diingatkan ittaqillah, bertakwalah, takutlah kepada Allah, saya sadar. Akhirnya kami tidak jadi untuk menikahi keponakan.
terhindar daripada dosa besar. Ya Allah, andai kata ikhtiarku, usahaku dalam rangka meninggalkan dosa besar ini menjadikan Engkau ridho, maka bukakanlah jalan untuk kami keluar. Kembali lagi, bumi ini bergoncang lagi dengan keras. Sampai-sampai kemudian batu lagi-lagi bergeser, tetapi belum bisa untuk keluarnya mereka. Akhirnya orang yang ketiga ini berdoa dengan tawassul amal terbaiknya lagi. Yang ketiga ini punya amalannya dia dulu punya karyawan, pembantu, punya orang yang rewang di tempat beliau. Bertahun-tahun gajinya ini belum pernah diambil. Keburu kemudian sampai beliaunya keluar pun tidak minta gajinya. Akhirnya karena uang gajinya yang bertahun-tahun ini belum diambil, saya tasarufkan, saya kembangkan, saya belikan kambing, belikan onta, dilalah berkah dari Allah. Kambing yang saya belikan dari uang pembantu saya, uang dari karyawan saya yang belum diambil itu beranak pinak dengan cepat. Sampai-sampai digambarkan kambing dan untanya itu jabalain di antara dua bukit, saking banyaknya. Maka suatu ketika si mantan karyawan ini datang kepadaku. Jadi mungkin karena beliau butuh, datang kemudian minta gaji yang dulu itu belum diambil. Maka apa kata beliau ini? Wahai si fulan, itu lihat kambing-kambing, unta yang ada di antara dua bukit itu milikmu. Maka dia gak percaya. Bos, jangan main-main, jangan bercanda. Masa gajiku sebanyak itu? Gak percaya. Kemudian dikuatkan lagi, betul itu adalah milikmu. Gajimu dulu yang belum diambil, tak belikan kambing, tak belikan unta. Ternyata alhamdulillah untanya beranak pinak, kambingnya beranak pinak. Silahkan ambil semuanya, karena itu adalah hakmu. Maka kemudian, ya Allah, aku punya amalan ini. Andai kata amalan ini menjaga amanah uang yang itu adalah milik karyawanku yang belum diambil, dan aku kembangkan, ternyata kemudian berhasil dan menjadi banyak, maka mudah-mudahan amalan itu menjadi amalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Mudah-mudahan dengan itu terbuka pintu gua itu. Betul, akhirnya dari doa yang ketiga ini yang luar biasa, bumi ini kembali bergoncang dengan dahsyat. Akhirnya batu ini menggelinding dan pintu gua akhirnya terbuka dan beliau akhirnya bisa terbebas, bisa keluar dengan baik. Nah, ini di antara hadis yang menjelaskan tentang wasilah, khususnya wasilah bi a'malis sholihah, wasilah dengan amal soleh kita. Hadis ini ada di kitab Riyadhus Shalihin bab wasilah, bisa dibaca hadisnya secara baik. Intinya apa? Di hadis itu diceritakan pentingnya kita berdoa dengan wasilah amal terbaik, atau berdoa dengan wasilah orang yang soleh. Seperti kita berdoa, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna, aku bertawasul bi bismillah, dengan asma Allah. Makanya tawasul dengan asma Allah sebelum berdoa, bagusnya itu kita membaca asmaul
husna. Itu artinya apa? Tawassalna bi bismillah. Kami bertawasul dengan atas nama Allah. Wa bil hadi rasulillah, dan tawasul dengan asma Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah. Makanya di dalam keterangan kitab-kitab, doa yang terbaik itu awali dengan menyebut asma Allah, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak memuji asma Allah, menyebut asma Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, kemungkinan doa ini terijabah lebih cepat. Ini. Kemudian wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Kami tawasul dengan semua orang-orang yang berjihad fisabilillah, termasuk orang yang jihad di perang Badar. Artinya apa? Doa kita ikutkan, kita wasilahkan dengan para ahli Badar. Nah, yang kita pagi hari ini kita akan pelajari yaitu perang Badar Kubro, yang doa kita bersamakan, kita ikutkan bersama-sama dengan doa-doa mereka. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, sebab-sebab perang Badar Kubro. Di bab yang kemarin telah dijelaskan bahwasanya ketika ada penduduk Madinah yang pergi haji ke Mekah, itu kan diintimidasi, diteror, dibully, bahkan nyawanya terancam oleh orang-orang kafir Mekah. Yang sebetulnya orang Madinah ini punya satu kekuatan. Di antara kekuatan adalah kekuatan geografisnya yang sangat strategis. Karena di antara Makkah dan Syam atau Palestina. Jadi ketika orang-orang Mekah itu yang punya kerjaannya adalah berdagang, ketika mau ke Syam pasti melewati Madinah. Maka Madinah ini menjadi tempat yang strategis. Kalau orang-orang Mekah itu mau macam-macam terhadap penduduk Madinah, tinggal Madinah itu diblokade, mereka sudah nggak bisa apa-apa. Nah, termasuk di sini sebagaimana dijelaskan dalam perang Usyairah bahwa kafilah dagang Quraisy berhasil lolos dari hadangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya ke Syam. Nah, setelah dari Syam ini ternyata mereka membawa kafilah dagang yang luar biasa sangat banyak. Di sini disebutkan bahwasanya kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan ini sejatinya adalah pamannya Rasulullah SAW sebelum masuk Islam. Beliau membawa harta kekayaan para pemuka Quraisy dengan iring-iringan 1000 ekor onta. Kita enggak bayangkan 1000 ekor onta itu seperti apa. Jadi memang gambarannya itu kalau ada kafilah dagang, debu-debu yang berterbangan itu membumbung bagaikan gunung yang sangat tinggi. Karena udara yang begitu panas, ada karapan atau ada iring-iringan onta, itu kan pasti debunya luar biasa, membumbung tinggi. Itu kalau dilihat dari jauh bagaikan gunung yang sangat menjulang tinggi. Dan itu gampang sekali untuk diketahui, dari jauh pun sudah kelihatan. Semakin membumbung tinggi itu menandakan bahwa kafilah itu semakin banyak.
yang dibawa pun semakin banyak. Nah, ini termasuk Abu Sufyan membawa 1000 ekor unta. 1000 ekor unta luar biasa. Kita kalau misalnya melihat di Tawang atau di Poncol kereta dengan 100 gerbong saja itu panjangnya bisa hampir setengah kilo lebih. Ini 1000 ekor unta, panjangnya ya bisa kita nggak bayangkan. Dalam terik panas membawa 1000 ekor unta dengan bawaan yang begitu luar biasa. Di sini disebutkan bahwasanya tidak kurang dari 50.000 dinar emas. Itu kalau mungkin di kurs sekarang ya sudah triliunan. Sementara yang mengawal hanya 40 orang. Ini sebetulnya sangat-sangat ironi. Ada barang dagangan sebanyak itu, tapi yang membawa hanya 40 orang. Dan ini bagi kaum muslimin, Rasulullah SAW kesempatan baik, kesempatan emas untuk membalas mereka. Akhirnya mereka kemudian dihadang di tengah jalan dan dirampas semua perbendaharaan kekayaan mereka. Karena sejatinya mereka yang mendahului, maka kemudian Rasulullah SAW menghadang, kemudian merampas segala perbendaharaan harta kekayaan mereka. Nah, dari situlah kemudian akhirnya orang-orang Quraisy tidak terima, maka terjadi peperangan yang disebut sebagai Perang Badar Kubro. Perang yang sangat luar biasa, besar, sangat heroik, dengan personil yang tidak imbang, persenjataan tidak imbang. Nah, di sini digambarkan kekuatan pasukan Islam dan komando atau pembagian komando. Di sini Rasulullah mengadakan persiapan dengan 310 atau 313 atau 314 atau dalam riwayat yang lain 317 prajurit. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu dengan tentara yang sangat banyak, 3 kali lipatnya, 1000 orang lebih. Ini dari segi personil. Andai kata perang itu 1 lawan 1, itu aja kemungkinan menangnya masih 50-50. Ini 1:3 atau bahkan 1:4. Bahkan disebutkan bahwasanya perlengkapan perangnya Rasulullah SAW itu hanya beberapa ekor unta saja. Mereka dilengkapi dengan 70 ekor unta. Jadi 70, kalau orangnya 300 sekian berarti cuma berapa? Satu orang dapat 1 unta untuk 3 orang. Untuk 3 orang. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu 1 pedang untuk gantian 10 orang. 1 pedang 10 orang, nggak bisa kebayang mau menghadapi musuh pinjam dulu, mau menghadapi musuh gantian. Ini kita nggak membayangkan betapa heroiknya. Kemudian digambarkan lagi, kalau di sini tidak diterangkan, bahwa secara makanan itu 1 kurma, ketika seorang sudah menghisap dan mendapatkan manisnya kurma, itu gantian dengan sahabat yang lain. Jadi nggak dimakan, cuma dicecep, kemudian bergiliran untuk mendapatkan madunya kurma. Bahkan yang lebih miris lagi, karena saking tidak adanya air, itu kotoran unta yang masih basah diperes, itu hanya untuk memberikan basahnya kerongkongan, untuk menyambung hidup saja.
Nah, Ustadz, apakah itu enggak haram? Ya, kalau dalam keadaan normal itu adalah najis. Yang najis itu berarti sifatnya haram. Tapi kalau dalam keadaan darurat, maka hal yang semacam itu dibolehkan, asal tidak berlebihan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya darurat, maka kata para ulama al-darurat tubihul mahdurat. Kalau darurat itu kemudian membukakan jalan kemudahan. Misalnya kita tidak ada makanan sama sekali, kok adanya nun sewu, misal daging babi atau daging yang haram, maka dalam keadaan seperti itu kita boleh mengkonsumsi, tapi sekedar hanya untuk menyambung hidup. Tidak kemudian mumpung ini lagi nggak ada sama sekali, makan daging babi sekenyangnya, mumpung halal. Nggak boleh kalau dalam keadaan seperti itu. Yang penting sudah dirasa cukup untuk menyambung hidup, maka itulah yang halal. Kalau kemudian diulangi lagi, merasa kurang, kok enak ya ternyata, diulangi lagi, maka itu kemudian menjadi haram. Jadi bolehnya itu hanya sekedar untuk menyambung hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran daripada perang Badar Kubra. Nah, Rasulullah SAW di dalam perang ini membuat pasukan menjadi dua kelompok. Ada kelompok muhajirin. Kelompok muhajirin itu orang yang hijrah, orang yang asli penduduk Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Ini satu kelompok dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Ansor, orang yang menolong penduduk asli Madinah. Yang penduduk asli Madinah ini tidak semuanya Muslim. Di sini disebutkan ada dari suku Aus dan Khazraj yang jumlahnya 61 dari Aus, 170 dari Khazraj. Ini suku dari orang Nasrani Madinah asli, dan juga ada suku dari Yahudi yang penduduk Madinah asli sebelum mereka itu masuk Islam. Jadi mereka dari kelompok Ansor ini di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'adz. Dalam panji dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW menghadapi mereka orang-orang Mekah yang tadi sudah dirampas perdagangan harta mereka oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Akhirnya mereka menyerang, dan Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat menghadapinya dengan luar biasa heroik, dan alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin. Artinya bahwa perang ini adalah perang yang sungguh sangat luar biasa, tercatat di dalam sejarah. Bahkan sejarah perang Badar ini dalam sebuah artikel tulisan-tulisan, belum ada perang yang menandingi hebatnya perang Badar. Ya tadi, dari segi personel yang tidak imbang, dari segi logistik yang tidak imbang, peralatan yang tidak imbang, kok menang. Ini dalam catatan-catatan sejarah belum ada perang sehebat itu yang kemudian yang sedikit malah menang. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an itu menegaskan bahwa tidak mesti golongan yang besar itu yang menang. Kadang kelompok yang kecil biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kemenangan yang gemilang oleh Allah. Nah, ini Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya menang dan kalah itu bagian dari qadar, ketentuannya Allah.
Kalau memang Allah berikan kemenangan bagi orang yang kecil, kelompok yang sedikit, itu pun bisa. Allah berikan kemenangan bagi kelompok yang banyak, itu pun bisa. Jadi menang dan kalah itu hal masalah duniawi. Yang menjadi masalah ukhrawinya kita adalah yakinnya kita tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadikan kaum muslimin menjadi menang. Meskipun perang Badar Kubra itu dilakukan di bulan Ramadan, ketika kaum muslimin dalam keadaan perang, dalam keadaan menahan hawa nafsu, menahan lapar, tidak makan, tidak minum. Tapi justru dari situlah mentalitasnya itu dibangun. Jadi mentalitas sebagai the winner itu sejatinya tidak diukur dari materi. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi rumus kemenangan sejatinya adalah orang yang punya mentalitas menang, bukan orang yang dibantu dengan peralatan, dibantu dengan materi yang serba ada. Makanya nuwun sewu, kadang-kadang anak yang dari kecil itu istilahnya dimanjakan, tidak dilatih untuk menjadi the winner, tidak dilatih untuk mandiri, untuk berjuang. Ini kadang-kadang kaget ketika orang tuanya itu sudah tidak ada, atau kaget ketika sudah dewasa, nggak bisa apa-apa. Karena apa? Dari kecil itu nuwun sewu, itu nggak dilatih untuk mandiri. Jadi mintanya apa dikasih, serba diservis oleh orang tuanya. Ini secara kasat mata kadang-kadang baik menurut kita, tetapi itu sejatinya tidak menjadikan anak kita ini menjadi mandiri. Ini diantara pelajaran kita di dalam Kanjeng Nabi itu mendidik para sahabat sebegitu luar biasa. Orang yang dalam keadaan dididik dalam Ramadan, tidak makan, tidak minum, itu kan pendidikan yang luar biasa. Lemah secara fisik, lemah secara badan kita memang iya, tapi mentalitas yang dibangun di dalam puasa itu luar biasa. Menjadikan kemudian seseorang ini menjadi hatinya cepat tersentuh ketika ada orang lain misalnya kelaparan. Ya Allah, iya rasanya orang lapar begini ya. Saya yang nanti maghrib sudah disiapkan makanan, tapi di siang harinya ini tidak makan, tidak minum dari mulai subuh sampai dengan nanti maghrib, sudah rasanya lemas begini. Gimana kemudian orang yang berhari-hari tidak ketemu nasi? Gimana rasanya orang yang berhari-hari untuk makan saja susah? Maka akhirnya apa? Yang tertanam di dalam hati itu adalah empati, rasa menjadi orang yang ditempa supaya bisa punya empati terhadap orang lain. Nah, ini ciri daripada orang yang the winner itu adalah orang yang punya sifat memberi, orang yang suka membantu. Jadi bukan mementingkan ego dirinya sendiri. Ini adalah the winner. Makanya Kanjeng Nabi SAW itu mendidik sahabat dengan luar biasa, sampai-sampai dalam waktu Ramadan, di bulan suci Ramadan, perang pun akhirnya menang. Kenapa? Karena punya mentalitas baja, punya mentalitas pejuang. Bahkan kita punya negara Republik Indonesia ini dilahirkan atau dimerdekakan juga di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Jadi apa? Mentalitas perjuangan itu memang harus dilatih, dibiasakan, bukan dimanjakan.
Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mentalitas ini sampai kemudian nanti Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah mendapatkan banyak pampasan perang, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pampasan perang hanya dibagi kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Sementara orang Madinah yang datang jauh-jauh bersama Rasulullah ke Mekah itu enggak dibagi pampasan perang. Ini kalau model kita kan pasti cemburu, katakan Nabi enggak adil. Persis ada seorang sahabat Ansor, orang Madinah, yang mengatakan bahwa ini Kanjeng Nabi enggak adil. Maka kenapa kami yang berjuang bersama beliau, yang datang jauh-jauh dari Madinah ke Mekah, kok nggak dapat apa-apa? Tapi orang yang baru masuk Islam, penduduk Madinah, penduduk Mekah, kok malah mendapatkan pampasan perang. Ada yang dikasih kambing, dikasih unta. Nah, bincang-bincang mereka itu kemudian sampai ke telinganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian diundanglah akabir sahabat, sahabat-sahabat pembesar itu diundang. Maka Nabi kemudian menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, bahwa pampasan perang ini aku bagi memang kepada mereka yang baru masuk Islam, atau bahasa kita biasanya disebut sebagai mu'allaf, orang yang hatinya masih mudah untuk goncang. Maka kami bagikan. Nah, sedangkan engkau wahai sahabat, engkau dari dulu itu sudah heroik berjuang, yang perjuangannya itu tidak minta upah, yang perjuangannya itu tidak karena jabatan, yang perjuangannya itu betul-betul karena Rasul dan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Aku tidak ingin perjuangan kalian kemudian dikonversi menjadi harta. Perjuangan kalian aku konversi menjadi dunia, aku enggak ingin. Biarlah kalian yang dari awal itu pejuang tetap menjadi pejuang. Jangan kemudian akhirnya perjuangannya dikonversi menjadi materi atau diganti dengan harta. Maka apa kata baginda Rasulullah SAW? Biarkanlah mereka pulang membawa kambing, membawa onta, sementara kalian nanti pulang membawa aku, kata Rasulullah SAW. Jadi ini kalimat yang luar biasa. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat yang tadinya mau protes ini nggak jadi. Sahabat-sahabat yang tadinya nggak rela, kok pampasan perang hanya dibagi untuk orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, kok mereka tidak dibagi. Maka apa kata Rasulullah? Biarlah mereka pulang membawa kambing, membawa onta, dan engkau pulang membawa aku, membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senang luar biasa. Karena apa? Karena mereka yakin meskipun kota suci Mekah itu sudah dalam genggaman kekuasaan Rasulullah, Rasulullah tidak tinggal di Mekah, tapi masih mau pulang ke Madinah. Bahkan Kanjeng Nabi minta wafat di Madinah, di kota mereka yang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah. Yang itulah kemudian kota Madinah menjadi kota suci yang kedua setelah Mekah, kemudian Madinah, yang artinya bahwa Madinah pasti akan menjadi kota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kegembiraannya orang-orang Ansor, ini senang. Mereka nggak dapat kambing nggak masalah, nggak dapat onta nggak masalah, yang penting pulang masih bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu untuk kajian pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Tentang bahasan perang Badar atau masalah yang lain, monggo silakan.